yakin wajah pengantin pria itu memang mirip Darwito, namun sangat pucat dengan tatapan yang kosong. Ketika aku sedang Nama aku Fikri. Aku tinggal di Ciparai, Kabupaten Bandung. Aku ingin menceritakan pengalamanku saat aku mendaki gunung di tahun 2017 yang lalu. Saat itu aku mendapat informasi dari jejaring sosial akan ada open trip ke salah satu gunung yang cukup menarik bagiku. Aku pun mengajak satu temanku, sebut saja si Kolep, untuk pergi ke Garut menuju ke gunung itu, karena meeting pointnya di sana. Sesampainya di sana, aku dan temanku disambut dengan baik oleh Kang Raka, pembuat acara tersebut. Dan peserta yang ikut open trip itu cukup banyak. Ya, kurang lebih sebanyak 20 orang. Keesokan harinya pun aku berangkat. Aku berangkat dari Majalengka menggunakan travel pada malam hari. Sampai di sana sekitar jam 4 pagi. Aku beristirahat sejenak di base camp. Singkat cerita, setelah berkumpul semua, kami pun mulai mendaki. Open trip dimulai jam 8 pagi. Suasana menyenangkan saat itu. Berkenalan dengan orang-orang baru. Dan, wah, ini pengalaman yang menarik untukku. Sampai dalam perjalanan menuju ke pos 2, aku, Kolep temanku dan Raka mendengar suara gamelan. Kami bertiga mendengar itu karena sesaat kami saling melihat dan saling mengangguk ketika kami mendengar suara itu. Bunyinya sangat merdu. Anehnya, saat itu ketika melihat yang lain, sepertinya yang lain tidak mendengar. Hanya kami bertiga saja. Saat itu kami bertiga saling bertatap dan memberikan kode. Dengar kan? Kami mengangguk. Lanjut Kang Raka bilang, "Dah, fokus aja. Pura-pura gak dengar aja." Kami mengiyakan. Pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar suara gamelan di dalam hutan. Aneh. Kami lanjut berjalan hingga sampailah kami di pos 4 dan mulai menggelar tenda. Karena sangat lelah, aku pun istirahat.
Aku bilang pada Kolep, aku mau tidur duluan ah, ngantuk. Sebelum nanti ke puncak, biar agak istirahat ada tenaga. Begitu kataku. Waktu berlalu, singkat cerita hari pun semakin malam. Aku tertidur sampai Kolep temanku membangunkanku. Katanya kita bersiap untuk summit ke puncak jam 2 pagi. Oke, aku bergegas membawa segala persiapan sampai ketika kami mulai berangkat summit, kurang lebih 30 menit kami berjalan beriringan, aku baru sadar bahwa temanku Kolep tidak ada di rombongan. Perasaan tadi bareng bangunin kok. Kemana dia ya? Aku agak panik mulai mencarinya. Hingga salah satu rombongan bilang jangan terlalu panik. Mungkin dia sudah duluan sama rombongan yang lain. Aku hanya mengangguk. Tapi entah kenapa ada perasaan yang berbeda saat itu. Karena cukup panik, aku mempercepat perjalananku ke puncak. Dan ketika sampai di puncak, aku lega. Karena benar, temanku sudah sampai duluan. Singkat cerita, aku pun berfoto, melihat pemandangan. Awan tebal membentuk layaknya gelombang air laut, itu sungguh indah. Mungkin bisa dibilang hal terindah yang pernah aku lihat saat itu. Setelah selesai, kami pun memutuskan untuk turun. Ketika turun, di sana terlihat ada sebuah goa. Ada satu kejadian yang cukup membuatku kaget ketika temanku terpeleset dan hampir saja jatuh ke jurang. Untung saja ada tasnya yang tersangkut dan akhirnya menyelamatkannya. Kalau tidak bisa berbahaya. Namun kaki temanku Kolep agak terkilir sehingga dia tidak bisa mengangkut tasnya yang berat itu. Aku memutuskan untuk membantunya. Aku menggendong 2 tas dan berjalan di depanku Kolep yang tertatih-tatih. Sampai tiba-tiba muncul ada seorang laki-laki Dia terlihat tidak membawa apa-apa, tidak membawa tas, tidak membawa barang bawaan lainnya. Dan melihatku membawa 2 tas, dia tiba-tiba menyapaku dan menawariku bantuan membawakan salah satu tas. "Sini mas, saya bantu," begitu ucapnya. Aku pun memberikan salah satu tas, berterima kasih padanya, dan singkat cerita kami pun turun bersama-sama. Selama perjalanan turun, karena jalur yang kami lewati cukup curam, kami tidak terlalu banyak mengobrol.
Lelaki itu pun yang membantuku tidak terlalu banyak bicara juga. Singkat cerita, sampailah kami di base camp. Sekedar ucapan berterima kasih, ku bilang pada lelaki itu, "Jangan dulu kemana-mana ya mas, kita makan dulu bareng-bareng." Dia pun mengangguk. Tapi dia izin dulu mau ke toilet katanya. Kebetulan di base camp itu hanya ada satu toilet. Dia lalu masuk ke dalam. Kurang lebih setengah jam lamanya, kok orang itu gak keluar-keluar ya? Lama banget di toiletnya. Aku pun menyusul ke arah toilet. Aku mengetuknya. "Mas? Mas udah mas? Kalau belum saya tunggu di tempat makan aja ya mas." "Mas?" Tidak ada jawaban apa-apa. Aku mengetuk pintunya lagi dan tak sengaja pintunya terdorong. Ternyata tidak terkunci. Dan ketika pintu terbuka, astaga, di dalam toilet itu tidak ada siapa-siapa. Kosong. Bulu kuduku berdiri merinding seketika.